Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Dea Putri Helsa, Trisa Kartika, dan Kiki Margawati. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir praktikum Teknologi Informasi Pertanian, yaitu membuat CRUD menggunakan PHP dan MySQL. Langkah yang pertama yaitu kita harus mengunduh terlebih dahulu Bootstrap 4. Selanjutnya, klik download pada Bootstrap yang berjudul Compiled CSS dan JS. Jika sudah, beralih ke folder download, kemudian mengekstrak Bootstrap yang sudah di-download. Kemudian, folder Bootstrap yang sudah diekstrak, di-copy dan dipaste pada file tempat kita menyimpan aplikasi XAMPP. Selanjutnya, ke folder htdocs lalu dipaste pada folder tersebut dan diubah namanya menjadi CRUD 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kiki Margawati. Kemudian, buka aplikasi Sublime Text. Setelah itu, buka aplikasi XAMPP dan mengklik tombol Start pada Apache dan MySQL. Kemudian, membuka folder CRUD di Sublime Text. Selanjutnya, pada Sublime Text, simpan codingan dengan nama index.php. Kemudian, kita buat codingan seperti pada tampilan berikut. Kita harus ekstra teliti dalam membuat codingan agar tidak error pada web hasil codingan. Selanjutnya, setelah selesai, kita beralih ke akun Google. Dengan mengetik localhost /CRUD 2020 /index.php. Yang mana pada web ini akan menampilkan hasil dari codingan kita pada Sublime Text. Dan ini merupakan tampilan dari codingan yang telah kita buat dengan judul Data Petani Padi di Kabupaten Tanggamus, Pertanian Jaya. Pada halaman web ini terdapat kolom untuk menginput data petani yang berisi nama, umur, alamat lahan, dan luas lahan. Kemudian di bawahnya lagi ada tombol simpan dan kosongkan. Dan pada bagian bawahnya lagi terdapat kolom daftar nama-nama petani yang sudah mengisi data di atas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Trisa.
Selanjutnya kita juga menambah tab untuk pencarian di Google, yaitu pencarian dengan keyword localhost _phpMyAdmin. _index.php. Pada phpMyAdmin ini kita buat database dengan nama DB Latihan, yang mana di dalamnya tersebut terdapat tabel, yaitu kita beri nama tabelnya yaitu TMHS. Untuk membuat tabel tersebut kita bisa masuk melalui menu struktur. Kemudian memasukkan data apa saja yang akan menjadi pilihan atau kolom di tabel tersebut. Untuk yang kami masukkan di sini ada ID petani, nama, umur, alamat lahan, dan luas lahan. Pada ID petani ini jenisnya IN11, dan untuk nama hingga luas lahan itu judulnya varchar. Jenisnya varchar. Kemudian pada tabel di TMHS ini kita harus menyambungkan dua kata atau lebih. Jadi untuk alamat lahan ini yang seharusnya ada spasi antara alamat dan lahan itu dihilangkan karena akan berpengaruh terhadap codingan pada Sublime Text dan tampilan pada web CRUD-nya. Kemudian setelah memasukkan apa saja yang ingin menjadi pilihan di tabel, kita masukkan data apa saja yang mendukung tabel-tabel tersebut. Nah, untuk memasukkan data-data tersebut, kita bisa memasukkan melalui SQL ataupun melalui menu tambahkan. Untuk menu SQL, kita dapat membuat dengan cara memasukkan melalui kolom insert, kemudian setelah diisi dapat dikirim yang mana akan otomatis tersimpan pada menu jelajahi. Untuk kolom yang tambahkan, kita dapat memasukkan satu persatu apa saja yang perlu dimasukkan. Seperti yang pertama contohnya ID petani. ID petani ini adalah nomor. Jadi kita bisa memasukkan nomor 1, kemudian nama dari petani tersebut apa, umurnya, kemudian alamat lahan, luas lahan. Kemudian jika sudah terisi dari ID petani hingga luas lahan, maka tinggal kita klik kirim yang mana akan tersimpan pada menu jelajahi. Nah, pada menu jelajahi, data-data yang telah kita masukkan akan tersimpan dan dapat dilihat di sini. Kita dapat mengubah atau mengedit dari data tersebut, kita dapat menyalin data tersebut, ataupun kita dapat menghapus data tersebut. Dari data-data ini akan muncul pada web CRUD yang kita buat. Nah, seperti tampilan berikut merupakan isi dari database yang sebelumnya. Kemudian pada web CRUD ini kita dapat menginput data dari petani tersebut tanpa harus menginput terlebih dahulu di phpMyAdmin-nya. Jadi kita dapat memasukkan namanya dari web CRUD ini sendiri. Sebagai contoh akan saya berikan
yaitu dengan nama petani Tono, umur 45 tahun, alamat lahan, listing, luas lahannya. Nah, untuk kolom luas lahan ini kita sudah disediakan pilihan, yaitu antara kurang dari 1 hektar, 1 sampai 1,99, 2 sampai 3 hektar, dan lebih dari 3 hektar. Di sini petani dapat memilih lahan mana yang sesuai dengan lahan mereka. Jika sudah terisi dari nama hingga luas lahan, dapat langsung kita simpan. Setelah memasukkan tersebut, maka akan muncul simpan data sukses, yang artinya data tersebut tersimpan dan dapat kita lihat pada tabel daftar petani, yaitu pada nomor pertama dengan nama Tono, umur 45 tahun, alamat lahannya di listing, dan luas lahannya 2-3 hektar. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada Dea Putri Helsa. Ya baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.